Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga baik dan sehat. Tentunya bahagia juga ya. Sekarang duduk yang manis. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Sekarang marilah kita mulai materinya. Anak-anak, kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Coba sekarang buka halaman 9. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Coba sekarang perhatikan visual ini ya anak-anak. Gajah berjalan menggunakan kaki. Singa berjalan menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Kupu-kupu juga terbang menggunakan sayapnya. Sedangkan ikan berenang menggunakan sirip. Menurut kamu, tumbuhan itu bergerak apa tidak ya? Coba perhatikan visual berikut ini. Lalu, bagaimana cara tumbuhan bergerak itu? Lihat, bunga ini, bunga matahari. Bunga matahari bergerak menuju arah datangnya sinar matahari. Pucuk tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Ada lagi akar tumbuhan bergerak ke arah bawah menuju ke arah air. Nah, sekarang coba anak-anak menutup hidung dan mulut selama 20 detik. Tidak menghirup udara. Apa yang kamu rasakan anak-anak? Nah, sekarang coba kita lakukan ya. Bagaimana rasanya? Ya, jika kamu dapat melakukannya, tentu saja kamu akan merasakan sesak. Ya, karena kita semua makhluk hidup perlu bernapas. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Serangga bernapas dengan menggunakan trachea. Sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan bernama stomata. Selanjutnya, coba anak-anak kamu cari di buku atau kamu berdiskusi dengan teman-temanmu. Apalagi alat bernapas pada hewan selain insang dan juga trachea. Oke. Apakah anak-anak pernah mengukur tinggi badan? Kalau pernah, apakah tinggi badanmu dari kelas 1 sampai sekarang kamu kelas 3 masih sama? Kalau tidak sama, berarti mengalami perubahan tinggi badan. Itu artinya anak-anak mengalami pertumbuhan. Nah, itu juga salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh atau berkembang. Pernahkah anak-anak mengamati pertumbuhan hewan di sekitar?
Kalau pernah coba, sekarang tuliskan hasil pengamatanmu. Masih semangat ya anak-anak untuk belajar? Oke, kita lanjutkan. Ibu kita telah melahirkan kita semua dengan susah payah dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, kalian semua harus berbakti kepada ibu dan juga bapak kita ya. Nah, ibu yang melahirkan bayi itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Begitu juga dengan hewan. Hewan pun juga berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga dengan cara bertelur. Begitupun dengan tumbuhan di sekitar kita juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Coba sekarang kamu cari nama hewan dan cara perkembangbiakannya, lalu tuliskan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada Edo, Udin, dan juga Benny. Mereka sedang menyantap makanan. Ada juga kuda yang makan rumput. Lalu ada juga seorang anak yang sedang menyiram bunga. Semua itu menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan juga air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk makan. Hewan yang memakan tumbuhan untuk dimakan disebut hewan herbivora. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain disebut dengan karnivora. Ada juga hewan yang memakan hewan lain ataupun daging dan juga tumbuhan seperti manusia. Hewan yang memakan daging dan juga tumbuhan disebut dengan hewan omnivora. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, maka dengan cepat kita akan menutupkan mata. Lalu ada juga daun putri malu. Daun putri malu akan menutup jika kita sentuh. Ada lagi buah pohon pacar Cina, akan meletus jika disentuh. Peristiwa menanggapi rangsang pada binatang, contohnya pada kaki seribu. Kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Berikutnya, coba sekarang buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang perlu kamu perhatikan dan harus kamu ingat bahwa kalimat yang baik itu mengandung unsur subjek, predikat, dan juga objek atau keterangan. Ibu contohkan ya sekarang, perhatikan contoh berikut ini. Kata berkembang biak. Ibu ambil dari kata ayam, jadi ayam adalah subjeknya.
Kalau kita buat kalimat menjadi sebagai berikut. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalimat tersebut sudah mengandung unsur subjek, predikat, dan keterangan. Nah, sekarang untuk selanjutnya silahkan anak-anak mencoba sendiri ya. Silahkan. Bersyukur kepada Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Untuk itu, kita harus bersyukur atas karunia Allah yang maha besar ini. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan sila pertama dari Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Coba tulislah di kolom berikut ini. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga kalian sukses semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.